Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Heni Suhaini dengan NIM 2023.1.6.1.03279. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 5 di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu di mata kuliah Pendidikan Agama Islam di jenjang SMP atau Sekolah Menengah Pertama yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Ahmad Hanafi, MA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga ibu juga sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Ya, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Istidadan doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjut pembacaan surat pendek dulu ya. Untuk hari ini kita baca surat Al-Ma'un. Yo, bareng-bareng yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkah ya. Selanjutnya doa sebelum belajar. Robbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat, anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berangkat semua ya. Semoga selalu seperti ini, mudah-mudahan selalu disehatkan badannya kalian ya. Jadi bisa setiap hari berangkat. Ya, untuk hari ini ibu sudah mempersiapkan materi hari ini adalah tentang akhlak. Apa sih judulnya materi hari ini? Yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan takbayun. Apa sih Bu itu ghibah tuh? Apa sih Bu takbayun? Mungkin kalian pernah dengar ya selentingan sedikit-sedikit. Nah, hari ini kita membahas tentang tabayun dan ghibah hari ini ya. Baik. Di sini kita lihat ya. Sebelum memulai ke materi, pertama ada tujuan pembelajaran dulu. Apa sih tujuan pembelajaran ibu menyampaikan materi ghibah dan melaksanakan tabayun ini kepada kalian? Yang pertama ada kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua ada melalui pembelajaran kalian dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review di produk media sosial dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media dengan benar atau di media sosial. Karena kenapa sih kok di media sosial gitu ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena teknologi zaman sekarang itu sudah sangat-sangat
merajalela ke kalangan pelajar gitu ya. Entah itu ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook ya. Terus apalagi coba yang suka bermain dengan teknologi. Nah itu kan kadang suka ada berita-berita hoax ya. Belum tentu benar atau tidaknya berita tersebut. Jadi harusnya jika ada berita-berita di media sosial, kita sebagai seorang Islam atau yang beragama Islam harus bertabayun gitu ya. Jadi jangan semua berita kita telan mentah-mentah lalu kita sebarkan lagi ke orang lain. Nah itu yang menjadi bahaya ya, nggak boleh ya sayang ya. Selanjutnya bisa dilihat lagi ya. Slide selanjutnya ada infografis. Infografis atau misalnya poster gitu ya. Di sini kan udah dijelaskan ya, menghindari gibah dan menegakkan tabayun gitu ya. Nih lidahnya keluar, ini yang tidak boleh gitu ya. Terus, nah yang boleh hanya berjabat tangan nih bareng-bareng, ini bagus, ini tabayun, ini gibah, gak boleh ya. Selanjutnya, sebelum ini kita ice breaking dulu sebentar ya. Ada pantun nih sedikit nih dari ibu nih. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, cakep. Makan soto bersama temannya, cakep. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Nah, kalau tidak mau banyak musuh, hindarilah gibah ya sayang. Selanjutnya, pergi ke pasar beli buah-buahan, cakep. Buah kedongdong dan buah kemiri. Gibah jadi perbuatan yang menjijikan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Wah, siapa yang mau makan bangkai saudara sendiri? Gak ada ya, gak mau. Ibu juga gak mau. Makanya kalau gibah itu jadi seolah-olah kayak kita memakan bangkai saudara sendiri. Bayangin, makan bangkai binatang juga kita kan gak mau ya. Apalagi ini memakan bangkai saudara sendiri. Ih, gimana itu rasanya ya? Saya ibu yakin semua di sini juga anak-anak nggak mau ya kalau mau makan bangkai saudara sendiri. Oke, lanjut. Kita bertafakur dulu ya sayang, dari materi gibah dan melaksanakan tabayun ini bertafakur. Internet juga sering menyajikan informasi yang tidak jelas. Baik isi maupun sumbernya. Fitnah terkadang disuguhkan sebagai kebenaran. Perilaku maksiat sebagai hiburan dan keburukan manusia menjadi siaran. Sikap tabayun penting untuk ditegakkan. Kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan ikut menyesatkan. Nah, ini di internet kan banyak. Internet itu kan ada Facebook kayak tadi ya, platform-platform Instagram, TikTok. Nah, itu kan suka banyak tuh. Contoh kecil aja, ibu contohin. Kalau misalnya di dalam segi WA misalnya, ada si A dan si B gitu ya. Si A, si B berteman. Nah, si A misalnya tidak ikut kerja kelompok misalnya. Si C, A, B, C. Nah, si A-nya tidak ikut kerja kelompok, B dan C ikut kerja kelompok. So, si C-nya ngadu ke si B. Gini misalnya, si C-nya bilang gini ke si B. B, tahu nggak? Itu si A nggak ikut kerja kelompok kan? Katanya tuh males. Katanya tuh misalnya alasannya aja kalau mau pergi sama ibunya gitu misalnya. Nah itu kan belum tentu kebenarannya ya. Nah itu jangan, si B-nya jangan nyebarluasin kemana-mana. Terus jangan langsung dipercaya begitu aja. Oh iya ya, pantesan dia nggak ikut kerja kelompok gitu. Nah itu yang tidak boleh ya sayangnya. Meskipun berita itu benar, tapi kalau kedengeran sama orang si A-nya ini, itu akan jadi gibah buat si B-nya sama si C-nya. Harusnya tabayunnya si B-nya bertanya langsung ke si A-nya. Misalnya, A, kenapa sih kamu kemarin nggak ikut kerja kelompok? Benarkah kamu males? Terus dengan alasan kamu mau mengantar ibu gitu misalnya.
oh tidak kok, tidak seperti itu, aku benar pergi sama ibu aku misalnya. Nah itu kan berita hoax ya, berita-berita yang tidak kebenarannya tuh belum jelas gitu. Makanya dilakukanlah tabayun dengan bertanya langsung ke orangnya gitu ya. Paham ya anak-anaknya? Nanti lebih jelasnya. Selanjutnya ada Islam melarang gibah. Nah, Islam itu melarang gibah. Nah, gibah itu sendiri apa sih? Ada yang tahu di sini gibah itu apa? Ya, ngomongin orang, menggunjing. Boleh nggak kalau ngomongin orang? Nggak boleh. Meskipun itu benar ya, meskipun itu benar keadaannya, tapi kalau ketahuan sama orangnya terus orangnya tidak menyukainya, lah itu jadi gibah sayang ya, nggak boleh. Makanya dilarang gibah. Islam melarang gibah. Lalu gibah itu apa sih Bu? Nah di sini ada gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Ibu mah gak mau ya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Ada suratnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Yuk kita baca bareng-bareng, dibuka Al-Qurannya. Al-Hujurat ayat 12. Ya, sudah ketemu? Ya, yuk kita baca bareng-bareng ya sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, ya itu ya. Ayat 12 surat Al-Hujurat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka. Purbasangka itu kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya sayangnya, jadi gibah itu diatur dalam Al-Quran ya. Ada aturannya, tidak boleh gibah, tidak boleh menggunjing, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain gitu ya. Selanjutnya, inspirasi Islam untuk menghindari gibah. Seseorang dapat mencegah gibah dengan selalu mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui diri sendiri, punya aib dan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, serta selalu bersyukur kepada Allah yang telah diberikan atas nikmatnya. Ya, jadi di sini seseorang dapat mencegah gibah dengan satu, mengingat selalu Allah. Mengingat selalu adanya Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui. Jadi orang lain tidak mengetahui, tapi yakinlah bahwa semua yang kita lakukan Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Jadi jangan, gak ada yang melihat ini. Gak boleh. Boleh manusia tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Semua. Meskipun kita ketutupin tembok,
kita ngumpet di bawah di kolong meja gitu ya, itu kelihatan. Allah Maha mengetahui semua perbuatan manusia di muka bumi ya. Selanjutnya, diri sendiri pun punya aib. Jadi apa sih yang disombongkan dalam diri kita ya? Diri kita juga sama, punya aib, punya dosa, punya kekurangan. Jadi jangan sementang-mentang aku ini kayak nih gitu ya. Ya udah jelek-jelekin aja teman yang misalnya tidak punya motor misalnya, tidak punya handphone misalnya. Nah, itu jadi bahan gibahan. Nah, harusnya jadi orang itu jangan petantang peteng-teng gitu ya. Jangan sombong, aku punya ini, dia mah nggak punya, nggak boleh sayang ya. Nggak boleh gitu. Sadar, harus dengan penuh kesadaran bahwa kita pun punya aib. Kita pun punya kekurangan. Apakah aib kita dan kekurangan kita mau disebarluaskan sama orang lain? Tentu tidak. Orang lain pun sama ya sayang. Jadi alangkah lebih baiknya sesama muslim menutupi aib sesama muslim. Kita misalnya ibu menutupi aib suami, aib anak, aib teman ibu. Kalian juga sama, menutupi aib temannya karena dalam sekolah gitu ya sayang ya. Lanjut. Dan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, tidak iri kesuksesan orang lain. Misalnya si A beli handphone iPhone-nya, iPhone 17 kan yang baru tuh. Kita iri, si A mah paling uangnya begini-begini. Nah, itu kan nggak boleh. Harusnya kita bersikapnya seperti apa kalau misalnya ada teman handphonenya baru. Alhamdulillah ya, kamu dapat rezeki. Mudah-mudahan rezekinya nular ke saya. Gitu dong. Terus kalau misalnya temennya punya HP baru, selfie-selfie-nya enak kan? Jadi minjem aja HP-nya, nebeng ke HP temennya. Beda kalau sama orang iri. Itu mah gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi dia justru nggak bakalan kenal dong sama yang temennya punya HP baru ya. Kalau kenal kan enak, bisa dimanfaatin, bisa foto gitu ya. Bisa selfie-selfie gitu pakai handphonenya yang baru gitu. Selanjutnya, serta selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Selalu bersyukur sayang, kita masih bisa dikasih kesehatan ya. Kita masih bisa bernafas sampai hari ini, bisa sekolah hari ini. Coba bayangkan kalau kalian sakit, kalian tidak bisa ikut pembelajaran ibu hari ini ya. Bersyukur Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita ya, rezeki orang tua kita masih diberi rezeki, kalian bisa berangkat, punya ongkos untuk ke sekolah, punya beli bensin, beli kuota ya, gitu. Bersyukur jadinya sayang ya. Lanjut, ghibah dapat dihindari. Nah, kalau tadi makan mencegah ya, jadi sedia payung sebelum sebelum hujan, ini yang tadi. Nah, kalau ini ghibah dapat dihindari dengan apa? Satu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi pilihlah teman yang soleh. Kalau perempuan pilihlah teman yang soleh. Jadi jangan pilih teman yang amburadul, yang gak suka sholat, yang ini. Pilihlah teman yang soleh sayangnya, berada di lingkungan yang baik. Insya Allah kitanya juga akan ke bawah baik. Selanjutnya, selalu ingat kepada Allah. Jangan lupa dimanapun, kapanpun, kita harus selalu ingat sama Allah sayang. Insya Allah kalau semuanya kita serahin kepada Allah, kita selalu ingat bahwa adanya Allah, di mana-mana ada Allah, yakin pasti kemaksiatan dalam diri kita akan terhindar ya sayang. Lanjut. Introspeksi diri. Nah, introspeksi. Saya mau menjelekkan si A misalnya. Apakah saya sudah baik? Introspeksi diri. Apakah saya sudah baik? Saya sudah sempurnakah? Nah, harusnya gitu ya. Kalau misalnya orang yang beriman, pasti saya juga banyak dosa. Pasti ngomongnya seperti itu. Tidak mungkin kalau misalnya orang yang beriman, lah aku juga udah soleh, udah soleha, udah rajin sholat, udah apa. Itu mah berarti belum beriman ya sayang. Menjaga lisannya. Jadi lisannya tuh dijaga, jangan kalau ngomong spontan gitu, spontan tapi menyakitkan orang lain. Nah, itu yang nggak boleh ya. Terus berpikir positif.
Nah, harus berpikir positif ya. Jadi kalau teman misalnya ada yang si anu kok mungkin dia di rumahnya lagi bad mood ya, bete, dibawa ke sekolah, terus di sekolahnya di kelasnya diem aja, terus yang teman sebangkunya kok dia diem aja sih, kok dia gini sih. Nah, kita tuh berpikir positif, oh mungkin dia lagi sakit atau lagi ada yang banyak pikiran gitu ya. Sebagai teman ya, ayo dirangkul, kenapa sih beb gitu ya. Terus memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari perbuatan buruk. Nah, kembali lagi kan, selalu mengingat Allah. Harus yakin bahwa Allah itu melihat kita, melihat perbuatan kita. Yakin bahwa Allah Maha mengetahui semua yang dilakukan kita. Satu laginya, tetap aja berlindung kepada Allah. Balik lagi ke Allah sayang. Jadi kunci utamanya untuk menghindari gibah adalah dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Alhamdulillah paham ya. Selanjutnya Islam menganjurkan takbayun. Nah, sekarang tadi gibah sudah, sekarang ke takbayun. Tabayun itu apa sih Bu? Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas sejelas-jelasnya dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dari menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenarannya informasi atau berita dengan teliti. Jadi kalau gibah mah tadi menggunjing, menjelekan orang lain, kalau tabayun mah mencari kejelasan atas berita yang kita dengar. Contohnya yang kayak tadi ibu ya, kamu kok kerja kelompok katanya males tapi ngomongnya mau nganterin ibu misalnya gitu. Nah itu kan gibah ya. Nah bertabayunnya dengan tanyakan langsung kepada orangnya, bener gak sih kamu gak ikut kerja kelompok tuh karena kamu males ya begini. Nah itu namanya tabayun sayang ya gitu. Terus tabayun pada informasi media sosial. Kenapa sih Bu jadi ke media sosial? Karena pelajar saat ini sudah mendominasi teknologi. Coba siapa di sini yang nggak punya FB? Coba di sini siapa yang nggak punya Instagram? Siapa di sini yang nggak punya TikTok? Pasti semuanya punya. Betul? Iya, betul kan? Nah, kalau di FB, Instagram kan suka ada berita-berita gitu ya yang kita tuh belum tahu kejelasannya apakah benar atau tidak gitu kan. Tabayun pada informasi media sosial dapat dilakukan dengan pemastian sumber informasi. Isi informasi berisi kebenaran dan tempat dan waktu informasi yang didapat adalah benar. Jadi misalnya suka ada tuh ya artikel-artikel misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal Sule Sutisna gitu ya. Pernah dengar nggak? Pernah baca nggak kayak gitu? Sementara Sulenya mah lagi sehat-sehat aja, lagi syuting gitu ya. Nah itu kan berarti berita hoax ya. Itu harus dicari informasi atau kejelasannya. Benar nggak sih Sule teh meninggal? Jangan kita udah baca innalillahi, kitanya ngikutin innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Sule meninggal gitu ya. Jangan langsung percaya kalau dengan artikel-artikel seperti itu. Cari dulu kejelasannya. Dengan gimana? Cari lagi informasi sumbernya tuh dari mana? Yang artikel ini tuh dari mana sih? Biasanya kalau misalnya di TV gitu ya, yang udah punya nama, nah itu pasti jelas gitu, terus bener gitu beritanya. Kalau artikel-artikel yang kayak di Instagram, di Facebook itu banyak yang tidak jelas gitu ya kebenarannya, sumber informasinya karena memang tidak jelas juga. Nah kita cari lagi di sumber informasi yang benar-benar kejelasannya tuh jelas gitu ya, bisa ditanggung jawab gitu, bisa bertanggung jawabkan gitu. Ternyata pas dilihat di TV-nya, terus di channel Sule-nya,
Dicek sama ibunya, ini sulingnya masih syuting ya, masih ada. Berarti yang berita yang tadi saya baca, oh tidak benar. Jadi, nah itulah sikap tabayun di media sosial. Ya, paham? Baik. Selanjutnya, nah ada manfaat tabayun. Manfaat tabayun itu apa sih, Bu? Ya, kita satu, manfaat tabayun di antara lain berhati-hati dalam menerima berita. Jadinya harus hati-hati, ya, harus dicerna dengan baik. Berita itu jangan sekonyong-konyong langsung disebarin. Harus dicerna dulu, ya sayang. Lanjut. Menghargai orang lain. Tuh. Sikap menghargai, menghormati orang lain itu pelajaran dari SD ya. Dibawa terus ke SMP, ke SMA, bahkan ke kuliah pun pasti bakal dibawa itu saling menghargai, saling menghormati. Ya sayang ya. Selanjutnya, berbaik sangka. Kayak tadi berpikir positif, selalu berbaik sangka kepada orang lain, kepada teman kita. Misalnya teman kita diajak jajan, ayo Beb, orang ke kantin. Alah, aku di sini aja. Ya kamu kenapa sih? Kamu gak mau ya sama aku, gak mau pergi sama aku? Jangan langsung gitu. Tanya dulu, kenapa sih Beb? Barangkali dia tuh gak punya uang ya. Gak punya uang buat ke kantin, kan harus jajan, harus bayar. Tawarin. Beb, kenapa sih kamu gak sanggup ya? Kamu gak bawa uang ya? Gitu. Ayo aku traktir. Nah gitu kalau teman yang baik itu ya. Jadi berbaik sangka, jangan lo kamu gak mau ya pergi sama aku, jangan gitu ya. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan dan hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Nah, di masyarakat itu kan bisa di masyarakat lingkungan rumah, lingkungan sekolah ya, kalian sama teman, sama guru. Nah, bersikaplah dengan baik ya sayang. Iya, alhamdulillah, thank you. Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya atau kurang paham, silahkan Ibu tunggu ya. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau nggak ada, kita langsung ke closing atau penutupan aja ya, karena mungkin waktunya juga sudah habis ya Ibu. Baik, untuk hari ini Ibu simpulkan tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Gibah artinya menggunjing atau menjelekkan orang lain, dan jika diketahui sama orang tersebut dia tidak menyukainya, itu disebut gibah. Kalau tabayun apa tadi? Siapa yang bisa masih ingat? Iya betul, mencari kejelasan sejelas-jelasnya tentang berita yang kita terima gitu ya sayang. Jadi kesimpulannya, jadi manusia itu harus selalu ingat sama Allah, yakin bahwa Allah melihat semua perbuatan kita ya. Terus jaga lisan kita, karena lidah tidak bertulang. Kayak lagu ya, lidah tidak bertulang ya sayang ya. Terus lagi tadi gibah ada aturannya dalam Al-Quran, diatur surat Al-Hujurat ayat 12. Alhamdulillah pintar gitu ya sayang. Terus untuk hari ini Ibu ucapin terima kasih banyak antusiasnya, partisipasinya dari kalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu hari ini ada yang kurang-kurang atau ada yang menyakiti gitu ya. Ibu juga manusia biasa, banyak khilafnya. Ibu mohon maaf dan terima kasih untuk hari ini. Sebelum pulang, kita doa pulang dulu boleh? Kita tutup dengan kafaratul majlis dan al-asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat, silakan. Terima kasih.